Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru selesai loading di Malaysia. Jadi sekarang kita prepare 1 hour notice atau OHN. OHN itu kepanjangannya hujan ya. Waduh, kasihan lah. Oh, tapi udah selesai sampel tuh ya. OHN itu kepanjangannya adalah 1 hour notice. 1 jam persiapan kapal sebelum pergerakan. Oke, sekarang sebagai officer of watch harus prepare. Kurang lebih preparationnya kita siapkan radar, hidupkan aja dulu. Steering power pump, hidupkan dua-duanya. Oke, pastikan hidup. Lalu kalau ini radar X-band, nah X-band juga dihidupkan. Kalau this lagi di setting second bewok, ya nggak second bewok, anjay, mau pulang ke rumahnya ketemu anaknya. Iya. Oke, setelah radar hidup, lalu radio kita ganti ke port control 84. Ini kan low power, VHF 1 watt atau low power. Kita setting lagi ke high power. Oke, 84 monitor. Tergantung berbeda JT atau negara atau terminal berbeda channel. Maaf, 83 bukan 84. Oke. After that channel F3, this channel is gonna be 16, standby 16. Jadi kita punya dua. Radar pastikan di warming up dulu. Oke. Bisa dimatikan alarm-alarm yang tak berguna. Oke, kurang lebih radar kita standby kan 10-15 menit untuk dia warming up. Sama dengan power steering pump 1-2 kita standby kan kurang lebih sampai 15 menit juga, baru kita tes. Lalu kita pastikan semua alat navigasi berfungsi dengan baik. Kita cek AIS. Dikarenakan kapal kita masih sandar, jadi mode AIS-nya masih more. More ini sama dengan low power juga, 1 watt. Nanti kalau sudah cast off dari JT, kita bisa rubah ke underway using engine. Lalu destination-nya ke pelabuhan tujuan, dan ETA, estimate time of arrival, dan data-data kapal lainnya. Oke, setelah kita persiapkan, yang pertama jangan lupa kita notify engine room jam OHN-nya, synchron time, prepare all of bridge navigation equipment. Lalu jangan lupa yang seperti yang tadi kita persiapkan, echo sounder. Jangan lupa echo sounder ini berguna untuk sounding depth below keel. Jadi ada yang echo sounder settingannya sudah termasuk draft, ada yang readingnya below keel. Nah, jadi kalau punya kita ini readingnya adalah below keel, clearance-nya below keel. Maksudnya 11.7 ini adalah kedalaman di bawah lunas, itu adalah kurang lebih 11-12 meter. Oke, jangan lupa dihidupkan. Lalu buku olah gerak. Oke, yang belum tahu ini buku olah gerak atau maneuvering book atau bell book sama aja, selalu di record. Udah mau habis ya kan? Ini copot-copot artinya sering digunakan. Ya, jadi jangan ada yang bacot-bacot di komen nanti. Kapal besar tapi boil booknya copot, berarti sering digunakan. Buku yang jelek artinya sering digunakan. Nah, itu aja. Jangan protes. Ya kan Segen? Benar nggak? Benar nggak Segen? Iya, checklist jangan lupa. Iya, checklist juga ya. Record juga checklist. Oke. Seperti apa cara pengisian
bell book atau maneuvering book atau buku olahraga kapal. Sebenarnya beda-beda kapal, beda style, cuman intinya sama aja. Sekarang pastikan jam kapal telah sinkron dengan engine room. Tadi sudah saya telepon engine room. Sekarang adalah tanggal berapa lagi? 4 ya? 4, oke. Kita isi ya, tanggal 4 Maret. Tulisannya nggak perlu bagus, yang penting jelas. 4 Maret 2021. Oke. Geraknya coret saja ini. Nah, ini tinggal diganti saja. Ditulis ATB2 to Tanjung Uban, karena tujuan kita adalah Tanjung Uban, Indonesia. Kalau perlu juga draftnya kita tulis information draft forward berapa, draft aft berapa. Oke. F ini forward, A ini A, F aft maksudnya F depan, A belakang. Lalu kita lanjut dengan 1 hour notice, kita tulis. Oke, 1 hour notice tadi kita OHN 1630. Synchron time to engine room. Time to engine room 1636. All bridge navigation test prior to departure. Prior to unberthing sama juga, atau departure sama juga. Oke, 1642. Oke. Di OHN ini nggak apa-apa kita tulis garis miring nih, artinya pada jam yang sama juga kita hidupkan boat off, pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Padang. Boat off, steering pump on. Oke, 1645 tadi apa? Kita menghidupkan eco sounder on. Eco sounder on RJT, oke. Oke, kurang lebih begini nih. Oke, setelah ini, setelah kurang lebih 15 menit, kita melakukan steering gear test dan engine telegraph test. Oke, sekarang cuacanya, the weather is raining right now. The tolerance for the weather is stated on the ship to shore safety checklist about 20 knot wind speed, 25 wind speed, and 30 wind speed. Jadi wind speed itu ada dijelaskan di sini. Tapi karena kita sudah selesai cargo operation, kayaknya ini wind speednya cuman readingnya ya nggak nyampai 5 knot lah, kurang lebih. Jadi oke, selama 1 hour notice, sebagai perwira jaga harus mempersiapkan semua alat navigasi. Jadi ketika master dan pilot sudah di anjungan, semuanya sudah ready to use, ready to begin the voyage, ready to execute. Oke. Sekarang radarnya sudah standby, rekan-rekan bisa lihat sudah standby. Sekarang bisa kita setting dari standby ke manual. Oke. Nah, ini adalah Automatic Identification System atau AIS. Di sini kita bisa input data-data kapal. Sekarang kita bisa input saja yang bisa diinput, seperti destination. Destination ini adalah tujuan next port of call kita. Next port of call kita adalah Tanjung Uban. Jadi kita pencet saja Tanjung titik Uban. Oke, Tanjung Uban. Ini adalah ETA. ETA kita nanti master bisa decide, tapi setidaknya kita tahu tanggalnya. Sekarang tanggal 4, dekat saja ke sana.